يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يعلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ayuhal ikhwah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, "Ma la yakunu billahi la yakun, wa ma la yakunu lillahi la yanfa' wa la yadum." Ma la yakunu billah la yakun, wa ma la yakunu lillah la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu bila tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin terjadi. Jika sesuatu dilakukan oleh manusia tetapi tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak akan pernah terjadi. Serapih apapun persiapan yang dilakukan, rencana yang kita canangkan, kalau bukan karena kehendak Allah tidak akan pernah terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak diniatkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat dan tidak akan abadi. Tidak akan bermanfaat dan tidak akan abadi. Jika seseorang melakukan sesuatu karena perkara dunia, maka hal tersebut tidak akan bermanfaat baginya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak akan abadi selamanya. Tetapi hanya sementara waktu selama maslahat dunia itu dia dapatkan. Oleh sebab itu, kita sering mendapati ada orang-orang yang berusaha mungkin mendekat dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi pendekatan tersebut nampak bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena manfaat dunia yang diharapkan. Misalkan ingin meminjam uang kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka dapati bahwa Bapak Ibu tidak dapat meminjamkan uang, maka mereka akan berjalan sedikit demi sedikit menjauh dari kehidupan kita. Ternyata kebaikan mereka di hari kemarin itu semata bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena perkara dunia yang ia harapkan. Begitupun dalam rumah tangga. Jika seorang suami menikahi istrinya karena harta, maka di saat istrinya jatuh miskin akan hilang kecintaan tersebut, tidak akan selamanya ada. Begitupun di saat seorang laki-laki menikahi istrinya karena paras cantik istrinya, maka di saat istrinya menua, hilang kecantikan pada dirinya, rasa cinta itu pun akan hilang. Oleh sebab itu, yang akan kekal, yang akan berdurasi lama adalah mereka yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekhul Islam mengatakan, ma la yakunu billahi la yakun,
wa ma la yakunu lillahi la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu tanpa pertolongan Allah tidak mungkin terjadi, dan segala sesuatu yang ditujukan bukan karena Allah, yang diniatkan bukan karena Allah, dia tidak akan bermanfaat dan tidak akan abadi. Ini adalah 2 pondasi dari 3 pondasi yang harus ada di dalam setiap amalan kita sebagai seorang muslim. Ketika kita mau mengamalkan apapun, kita harus melihat apakah kita lakukan hal tersebut lillah, fillah, dan billah. Lillah ditujukan hanya untuk Allah. Fillah, amalan tersebut kita lakukan sesuai dengan ketetapan Allah, tidak melanggar syariat Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan juga billah, bersandar, bergantung, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kadangkala seseorang itu ikhlas di dalam beramal, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, tetapi dia bersandar kepada kecerdasan diri, bersandar kepada dirinya yang dia anggap mampu untuk melakukan itu semua, bersandar kepada sebab-sebab yang lemah, bersandar kepada manusia, maka hal tersebut tidaklah cukup di saat dia tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kita lihat nih orang pintar dia, ini orang jago dia, harusnya dia yang memenangkan perlombaan tersebut. Kenapa kok dia tidak memenangkan perlombaan itu? Bisa saja dikarenakan dia bersandar kepada diri. Dia lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penyakit orang-orang yang memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Jadi kadangkala keengganan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, keengganan dan lupa seseorang untuk bersandar kepada Allah, salah satu sebab paling utamanya adalah di saat dia merasa dirinya istimewa, di saat dia merasa dirinya punya kelebihan dibandingkan orang lain, di saat dia merasa dirinya memiliki ilmu, memiliki kemampuan. Saat itulah seringkali manusia itu lupa bahwa bagaimanapun dia adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap hari dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Setiap hari dia baca minimal 17 kali. Tetapi seringkali kecerdasannya, kepintarannya, kemampuannya melupakan dia tentang poin tersebut yang setiap hari dia baca. Dia sering lupa sehingga bersandarnya kepada diri. Padahal dia sering juga berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Meminta kepada Allah agar tidak menyandarkan urusannya kepada dirinya walaupun sekejap. Tetapi yaitu dia, apa yang terucap di lisan ternyata seringkali justru tidak kita amalkan dan tidak tertancap di dalam jiwa. Maka 3 hal ini harus ada dalam setiap amalan kita. Lillah wa fillah wa billah. Untuk Allah sesuai dengan ketentuan dan syariat Allah, dan billah, meminta pertolongan kepada Allah, sandarkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyah Talibil Ilm. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kita pertama setelah lebaran kan ya? Ya, masyaallah tabarak. Sudah kenyang makan dagingnya? Sudah? Sate? Masyaallah. Semua ya? Alhamdulillah. Waktunya makan dan minum. Ayam tasyrik sampai hari Kamis kemarin, waktunya kita makan dan minum. Ya, alhamdulillah kita selesai dari satu ibadah, dan ini musim yang belum selesai karena kita masih berada di bulan suci, bulan Dzulhijjah, dan setelah bulan Dzulhijjah juga dilanjut dengan bulan suci berikutnya, yaitu nanti bulan Al-Muharram, di tahun yang baru dalam penanggalan Hijriyah. Nanti juga ada ibadah puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Jadi inilah hidup. Kita berpindah dari satu takdir menuju takdir yang lain.
beralih dari satu ibadah menuju ibadah yang lain. Dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pintu ibadah kepada kita itu tidak hanya yang bersifat hablum minallah, tetapi syariat yang mulia ini membuka pintu ibadah dalam segala bab. Jadi ini salah satu poin yang luar biasa dari syariat yang mulia ini. Allah menyediakan banyak pintu kebaikan, banyak pintu pahala. Ada bab atau pintu yang di sana kita bisa mendapatkan pahala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hablum minallah. Dan ini kalau dilihat jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kita kesempatan sebagai seorang manusia yang membutuhkan sebagai makhluk sosial orang-orang sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan pintu-pintu ibadah dalam perkara-perkara tersebut. Jadi Allah tidak melarang kita sebagai seorang manusia untuk dapat melakukan apa yang dapat kita lakukan. Allah berikan pintu. Allah jadikan nikah sebagai pintu ibadah juga. Padahal di sana adalah bersatunya seorang pria dan wanita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ketika makan ditujukan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala juga sebagai pintu ibadah. Allah jadikan seseorang ketika mencari nafkah, menghidupi keluarganya juga sebagai ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan husnul jiran, perbuatan baik kita kepada tetangga juga sebagai pintu ibadah. Jadi Allah berikan banyak pintu ibadah. Banyak momentum untuk beribadah. Maka seorang muslim itu dia hanya berpindah saja dari satu pintu kebaikan menuju pintu kebaikan yang lain. Tiada kata henti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang itu tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka nikmat, muslim itu nikmat. Pagi dia bangun salat subuh ibadah. Dia mandi, membersihkan diri, kemudian dia bersiap untuk berangkat menuju tempat pekerjaan, ibadah untuk mencari nafkah bagi keluarga. Istri menyiapkan makanan bagi suami di waktu pagi, ibadah. Istri mengurusi anak, ibadah. Bapak kemudian pulang dari tempat kerja, membuat tersenyum keluarganya, ibadah. Suami berbincang dengan istri, ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Banyak pintu ibadah yang kadangkala kita tidak menyadari hal tersebut. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyah Talibul Ilm. Dan sekarang kita masuk ke dalam subbab ke-45 ya. Al-amrul khamis wal arba'un. Yaitu poin ke-45, zakatul ilm, zakat ilmu. Addi zakatul ilmi sadi'an bil haqqi ammaran bil ma'ruf. Sampaikanlah zakat ilmu tersebut dengan menyampaikan kebenaran dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Nahan 'anil munkar muwazanan bainal masalihi wal madar. Melarang dari perbuatan munkar dan ditimbang di antara maslahat dan kemudaratan. Jadi kita harus menyalurkan ilmu yang dimiliki dengan amr ma'ruf nahi munkar. Menyampaikan kebenaran, amr ma'ruf nahi munkar, dan menimbang antara maslahat dan madarat. Jadi enggak bisa kita hanya bersandar kepada satu sisi saja, hanya amr ma'ruf saja, tetapi tidak melarang orang dari kemungkaran. Antum selama hanya menyampaikan yang ma'ruf, orang semua senang. Mau pemabuk, mau pezina, semua akan senang. Ketika antum hanya menyampaikan yang ma'ruf, orang mulai tidak nyaman itu, merasa terganggu ketika orang lain menyampaikan tentang kemungkaran, melarang tentang kemungkaran. Di sanalah banyak orang yang akan terganggu. Karena maslahat mereka di sanalah yang akan mulai terusik. Oleh sebab itu Islam enggak hanya amar ma'ruf, tapi juga ada nahi an munkar. Nahi an munkar. Melarang dari kemungkaran. Jadi agama yang mulia ini enggak melarang manusia dari dunia, yang dilarang itu kemungkaran, kemaksiatan, dosa, itu yang dilarang. Bukan dilarang untuk dunia. Dunia itu tadi seperti yang disebutkan bisa jadi justru
sebab kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu enggak melarang kita menikmati apa yang Allah berikan dari kenikmatan dunia. Yang dilarang itu kemaksiatan, dosa, kemungkaran, itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang. Bukan menikmati dunianya. Yang dilarang itu adalah hal yang mungkar. Nah, ini seringkali banyak di zaman sekarang orang yang berusaha mengaburkan tentang nahyu anil munkar ini. Sehingga fokus hanya pada amar ma'ruf. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seringkali dengan dalih menimbang antara maslahat dan madarat, tetapi ternyata faktor yang paling dominannya adalah untuk disenangi oleh setiap orang. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu sesuatu yang tidak akan pernah mungkin tercapai. Amar ma'ruf saja orang senang. Kita coba di masjid misalkan, nyuruh orang, ngajak orang sholat, orang ada yang marah atau tidak? Ngajak kepada kebaikan, tidak akan ada yang marah. Ya, ada orang mabuk-mabukan, teman kita ajak, Pak, sholat. Ada yang marah? Ya, nanti saya sholat. Tapi ketika kita mengingkari, melarang dia untuk meminum khamar, mulai terganggu tidak? Mulai terganggu. Jadi, amar ma'ruf nahi munkar ini harus sejalan. Nah, nanti tinggal ditimbang antara maslahat dan madaratnya. Tetapi bukan maslahat dan madarat pribadi kita. Jangan yang ditimbang ini maslahat diri pribadi. Ya, mana yang paling maslahat untuk saya, bukan. Tetapi mana yang lebih maslahat untuk syariat ini, untuk agama ini, mana yang lebih baik di antara dua hal ini. Kemudian porsinya mana yang harus ditinggikan. Jadi harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Enggak bisa amar ma'ruf saja. Dan tidak bisa juga nahi munkar saja. Tapi harus amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Diseimbangkan. Harus seimbang di antara dua hal tersebut. Nasyiran lil ilmi wa hubbin naf'i wa badlil jah wa syafa'atil hasanah lil muslimina fi nawaibil haqqi wal ma'ruf. Seorang muslim itu dia harus menyebarkan ilmu dengan segala apa yang dia mampu untuk lakukan. Dia mampu berbicara, sebarkan ilmu dengan lisannya. Dia mampu menulis, sebarkan ilmu dengan tulisannya. Dia mampu membuat desain, sebarkan ilmu lewat desainnya. Sebarkan ilmu lewat idenya. Sebarkan ilmu lewat kreativitasnya. Sebarkan ilmu lewat linknya, kemampuannya. Sebarkan ilmu lewat koneksinya. Sebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada orang yang dapat menyebarkan ilmu karena kemampuan dia mengedit video. Ada orang yang mampu menyebarkan ilmu karena kemampuan dia untuk membuat flyer. Ada orang yang mampu menyebarkan ilmu karena kemampuan dia untuk berbicara. Macam-macam. Ada yang dia menyebarkan ilmu dengan kemampuan dia merangkai kata dan menulis. Setiap orang itu harus berusaha menyebarkan ilmu dalam profesi apapun yang dia miliki. Antum seorang dokter, jadilah seorang da'i ilallah. Antum seorang insinyur, jadilah insinyur yang merupakan da'i ilallah. Di dalam bidang kita, dalam pekerjaan kita enggak masalah. Antum dokter, ketika ada orang pasien berobat, ingatkan dia untuk bertawakal kepada Allah. Jelaskan kepada dia bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung, bersandar kepada obat, tapi bersandarlah kepada Allah. Jelaskan bahwa obat ini adalah sebab, bukan penyembuh dari penyakit. Itu adalah dakwah yang sangat luar biasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum profesinya apapun, lakukan hal tersebut. Profesinya apapun, lakukan hal tersebut. Ada orang yang misalkan dia profesinya misalkan sebagai supir, membawa kendaraan. Jadilah supir yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk waktu sholat, minta izin kepada bosnya, kepada atasannya untuk sholat. Itu akan jadi dakwah yang luar biasa. Itu antum bawa kendaraan umum, bis antar kota misalkan. Ketika masuk waktu sholat ke pinggir, sampaikan kepada penumpang silahkan untuk sholat terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menjama' dan mengqashar misalkan. Jelaskan karena kita sedang jarak safar. Dakwah dimanapun. Harus ada semangat untuk menyebarkan ilmu apapun profesi kita, apapun tugas kita, apapun kewajiban kita. Karena kalau misalkan penyebaran ilmu itu hanya boleh di dalam masjid lewat mikrofon, ilmu ini nggak akan tersebar dan nggak akan menjalar di tengah-tengah masyarakat. Karena berapa banyak orang yang datang ke masjid untuk mendengarkan ilmu.
Jumat itu pun karena wajib mereka datang. Sisanya itu pun kalau tidak tertidur, kalau pas datangnya tidak pas lagi sholat. Sisanya apa? Dakwah ini perlu para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dalam menyebarkan dakwah di setiap profesi dalam kehidupan dia. Sehingga ilmu itu bisa menyebar terus. Ya. Ini ibaratnya kalau di masjid seperti pos utamanya. Setelah dapat dari masjid masing-masing di lini kehidupannya menyebarkan apa? Menyebarkan ilmu. Kembali lagi kita ke masjid, menimba lagi ilmu, menambah amunisi kita. Kemudian keluar kita sebarkan lagi ilmu dalam kehidupan kita. Berkumpul dengan keluarga, sebarkan ilmu. Berkumpul dalam rumah, sebarkan ilmu. Kembali ke masjid, nabung lagi amunisi. Keluar, sebarkan lagi. Harus seperti itu. Tidak bisa hanya di sini didengarkan, disimpan, kemudian tidak disebarkan. Tidak bisa. Kalau mau mendapatkan pahala yang besar, jadilah sarana penyebar ilmu. Wa badlil jahi wa syafa'atil hasanil muslimina fi nawaibil haqq wal ma'ruf. Dan juga memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk kebaikan, memberikan syafaat kepada orang lain. Kita punya kedudukan. Kita lihat nih orang memerlukan syafaat kita, rekomendasi kita. Selama tidak melanggar aturan, berikan rekomendasi. Berikan rekomendasi tersebut. Jika memang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, berikan rekomendasi, enggak rugi. Kadangkala kita sering rugi, wah ini nggak bisa nih satu bidang nih sama kita nih. Kalau anak kasih rekomendasi nanti dia yang maju. Seakan-akan bahwa rezeki itu tidaklah didapat kecuali dengan pertengkaran. Rezeki itu didapat itu rebutan. Enggak, rezeki itu sudah ada masing-masing. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa rezeki itu kita dapatkan dengan merebut dari orang lain sebagai suatu perlombaan. Enggak. Jangan beranggapan nih rezeki nih, kita berlomba nih buat ngambil rezeki tersebut. Siapa yang menang, yang lain nggak dapat. Nggak seperti itu konsepnya. Rezeki itu sudah ada diatur masing-masing. Sudah ada ketetapannya. Tinggal kita berikhtiar. Jadi nggak masalah kalau kita memberi syafaat kepada orang lain yang mana dengannya dapat membantu kehidupan dia. Harus. Ya. Itu adalah salah satu perbuatan baik yang harus dilakukan. Memberikan rekomendasi kepada orang lain. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim wa ghairuh. Jika seseorang wafat terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Terputus setiap amalan seseorang ketika dia wafat. Kecuali 3. Pernah gak antum bertanya? Bukankah kita ketika sholat jenazah mendoakan si mayit? Padahal kita mungkin bukan anaknya. Apakah doa kita itu sampai atau tidak? Sedangkan dalam hadis ini disebutkan setiap Bani Adam ketika wafat terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Bagaimana ketika orang lain mendoakan? Sampai atau tidak? Assalamualaikum. Sampai? Ini cuma 3. Ini enggak termasuk doa dari orang lain. Bagaimana antum bisa mengatakan sampai? Ya? Gimana Pak? Diperintahkan syariat. Tapi bagaimana dengan menggabungkannya dengan 3 poin ini? Yang semua terputus kecuali 3 saja. Apa? Sama Anda pernah nanya pertanyaan ini dulu. Anak ini gimana? Semua terputus, itu kita ngapain doain? Anak ingat pernah nanya pertanyaan ini ke Syekh Muhammad As-Somih namanya. Beres salat jenazah, mau ke pemakaman tuh naik agak jauh pemakaman, naik kendaraan. Saya tanyakan, kita ini yang sampai setelah seorang wafat itu 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, yang mendoakan. Terus kita ngapain sholat jenazah? Kan baca tuh, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ada jawaban yang masih teringat sampai sekarang. Padahal pertanyaan ini mungkin udah 15 tahunan yang lalu. Beliau katakan bahwa 3 poin ini, pengecualian ini adalah sesuatu
yang berasal dari dirinya atas ikhtiar dan ijtihadnya dia di dalam masa hidupnya. Doa orang lain masih tetap sampai karena tadi ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kita diperintahkan untuk melakukannya. 3 poin ini kenapa 3 poin ini dikhususkan? Ini adalah ikhtiar dan ijtihad dia dalam kehidupan. Yang kembali kepada si mayitnya itu sendiri. Sedekah jariyah, harta yang dia salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia miliki, yang dia sebarkan dalam kehidupan dia. Yang masih bermanfaat. Anak saleh, didikan dia, yang mendoakan dia. Anak itu dibesarkan oleh siapa? Oleh orang tersebut. Sehingga 3 poin ini adalah sesuatu yang berasal dari dirinya di masa hidup dia, yang masih akan terus menjadi tabungan pahala bagi dia. Sedangkan bisakah orang lain mendoakan dia? Ya bisa, sampai. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Kita diperintahkan untuk mendoakan. Kalau tidak sampai, untuk apa diperintahkan mendoakan? Rasulullah bahkan mengatakan istaghfiru li akhikum, mintalah ampun untuk saudara kalian. Was'alullahu tathbit, mintalah ketetapan baginya. Berarti sampai. 3 ini adalah sesuatu yang berasal dari si mayit tersebut. Sedekah jariyah. Jadi usahakan kita ini punya sedekah jariyah dalam hidup kita. Sedekah yang terus mengalir. Sedekah itu kan ada 2 tipe. Ada yang diberikan terputus selesai. Ada yang dia terus bisa menjadi tabungan pahala bagi kita. Sedekah terputus itu kita ngasih nasi bungkus ke orang, dia makan selesai. Habis sudah sedekahnya. Tapi kalau kita ngasih ke dia pancingannya, kita kasih ke dia gerobak misalkan, maka dia akan cari nafkah dengan itu, gerobak tersebut. Selama gerobak itu ada dan dia mencari nafkah dari hal tersebut, insya Allah kita akan dapat manfaatnya, akan dapat pahalanya. Sama seperti seseorang memberikan 1 galon air itu habis selesai. Tapi ketika dia menggalikan sumur, orang lain mengambil air dari sumur tersebut, selama sumur tersebut dimanfaatkan, dia akan dapat pahala. Maka seseorang itu harus cerdas di dalam bersedekah. Dilihatlah mana yang paling potensial bagi dia untuk mendulang banyak pahala. Tentunya ada juga pertimbangan yang lain, urgensinya. Dalam momentum tersebut mana yang lebih tepat. Jangan misalkan orang kelaparan nih, kalau nggak dikasih makan meninggal. Oh, anak mah nggak mau. Sedekahnya pengen sedekah yang terus mengalir. Anak kasih modal usaha, lapar, meninggal kalau nggak dikasih makan. Beda lagi. Jadi harus dilihat juga, kalau secara umum yang diperhatikan adalah mana yang paling dapat menjadikan tabungan pahala bagi kita. Sama, ketika kita bersedekah untuk orang tua yang telah wafat pun sama. Lihat mana yang paling potensi untuk mereka, bermanfaat untuk mereka. Ya. Misalkan kita beli Al-Quran, kemudian kita cover tuh pesantren. Pak, butuh berapa Al-Quran tiap tahun? Murid ajaran baru 30 udah. Bapak Al-Quran dari saya, nanti saya akan berikan. Sedekahkan atas nama orang tua 30 Al-Quran itu. Setiap si murid yang baca Al-Quran tersebut, yang menghafal dari Al-Quran itu, insya Allah pahalanya sampai kepada kita dan kepada orang tua kita. Terus tuh, dia hafal, dia jadi imam nanti 10 tahun kemudian. Anak tersebut menghafal, apalagi banyak para penghafal Quran itu, dia biasanya gak mau pindah-pindah Quran untuk memudahkan dalam menghafal. Terus dapat hadiran. Maka harus cerdas dalam bersedekah. Sedekah jariyah, dan kita harus punya sedekah jariyah itu bagi diri kita sendiri, harus punya. Apakah harus mahal? Enggak harus mahal. Apa yang kita mampu. Kita lihat misalkan datang ke masjid, kita lihat ke kamar mandinya masjid nih, nggak ada ember nih, misalkan di kamar mandi masjid nggak ada gayung. Kita ada tabungan berapa puluh ribu, beli gayung, beli ember, simpan di kamar mandi masjid. Setiap orang yang mensucikan diri untuk beribadah kepada Allah di masjid tersebut, insya Allah kita dapat pahalanya. Dari setiap gayung air yang dia gunakan, insya Allah kita dapat pahalanya. Keran masjid, kita lihat nih kayaknya udah rusak nih, beli keran, ganti. Setiap air yang mengalir, orang berwudu dari keran tersebut, insya Allah kita dapat pahalanya. Mikrofon, kita lihat ini mik masjid kayaknya udah rusak nih, saya beli mik,
Setiap panggilan azan lewat mic tersebut, insya Allah kita dapat pahala. Tawa, apapun. Jadi berusaha untuk melihat mana yang paling potensi bagi kita untuk mendapatkan pahala lebih banyak. Apalagi kalau punya harta yang melimpah, bisa menggali sumur di tempat yang kekeringan air. Kemudian membuat membagikan gerobak kepada para pedagang misalkan. Untuk mereka dapat berusaha mencari nafkah menghidupi keluarga mereka. Atau yang keduanya, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Selain sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Kita mampu tulis karya tulis yang bermanfaat. Dalam bidang agama itu yang paling utama. Tapi kalau memang kita punya kemampuannya di bidang yang lain, ya jadikan itu sebagai sesuatu yang insya Allah dapat menjadi tabungan bagi kita. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala itu pemberiannya amat luas. Allah Karim. Maka kita punya kemampuan apa nih? Saya ini punya kemampuan wirausaha nih. Saya tahu cara gimana untuk melariskan dagangan. Saya mengumpulkan para pedagang, saya mau training mereka, latih mereka agar mereka bisa meningkatkan daya saing mereka untuk usaha mereka. Diberi pelatihan, itu ilmu yang bermanfaat. Mereka mencari nafkah dari ilmu itu. Atau ibu-ibu bisa menjahit, dikumpulkan orang-orang yang di satu tempat, di lingkungannya, di kampungnya diajarin mereka menjahit. Sehingga dengan keahlian tersebut mereka bisa mencari nafkah untuk membantu para suaminya. Itu ilmu yang bermanfaat. Sebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Niatkan lillah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu akan manfaat. Kenapa? Derajat Nabi Muhammad itu gak mungkin tersaingi oleh umat ini. Gak mungkin. Nabi paling utama, Rasul terbaik. Dan terus derajatnya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena seluruh ibadah yang kita lakukan, kita tahunya cara beribadah dari siapa? Dari Nabi SAW. Maka Nabi akan mendapatkan pahala setiap seseorang melakukan amalan kebaikan. Karena siapa yang mengajarkan mereka? Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, kenapa derajat mereka itu istimewa? Karena mereka yang meninggalkan ilmu dari Nabi. Jadi tabi'in tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah dari para sahabat. Kita sekarang baca hadis-hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah akan mendapatkan pahala dari setiap amalan yang dilakukan oleh setiap muslim yang mengamalkan hadis tersebut. Makanya para ulama terdahulu berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarkan ilmu. Kita baca hadis riwayat Muslim seperti hadis ini, hadis riwayat Muslim. Siapa yang menukilkan hadis ini? Al-Imam Muslim. Maka Al-Imam Muslim insya Allah mendapatkan pahala dari setiap orang yang berusaha mendoakan orang tuanya, misalkan yang telah wafat. Kenapa? Karena dalam hadis Muslim disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa doa anak yang mendoakan itu masih bermanfaat untuk orang yang telah wafat. Tahu dari mana? Aku baca di Sahih Muslim. Baca di Hilyah Talibul Ilm yang ditulis di sana hadis riwayat Muslim. Masya Allah, ilmu yang bermanfaat. Maka berusaha untuk menyebarkan ilmu. Ibu-ibu misalkan tahu tata cara memasak, buat tulisan di WhatsApp resep membuat dadar gulung enak misalnya. Dibuat resepnya, dibagikan di grup ibu-ibu. Nanti ada ibu yang baca, coba buat suaminya senang, bahagia, keluarga bahagia dari dadar gulung yang dimasak misalnya. Insya Allah dapat pahala tuh dari hal tersebut. Sebarkan ilmu, terutama tentunya ilmu agama lebih utama. Dan ilmu-ilmu yang lain selama diniatkan untuk beribadah, insya Allah juga mendapatkan pahala. Jangan kita kecil hati, sebarkan ilmu. Harus ada itu. Jangan lelah juga nasihatin anak dengan nasihat-nasihat baik. Bisa saja anak kita nggak tahu ke depannya dia jadi apa. Atau dia di sekolah dia sampaikan ke kawannya nasihat dari ayahnya. Ternyata kawannya ini mendengarkan nasihat tersebut. Kawannya ini mungkin menjadi syekh kabir suatu saat nanti, subhanallah. Tiba-tiba dia ingat nasihat dari siapa? Nasihat dari temannya, yang mana temannya itu adalah anak kita. Dia sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Insya Allah kita pun dapat pahalanya. Jadi harus senang menyebarkan
ilmu. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Maka siapa yang orang tuanya telah wafat di antara kita, doakan orang tua. Jangan pernah lelah. Karena mereka itu menanti doa kita. Derajat seorang hamba itu diangkat oleh Allah. Ketika ditanya, Rabbana li hadza, ya Allah dari mana ini semua? Kalau dilihat amalannya nggak sebanyak ini, dari mana? Bistighfari waladika. Karena anakmu selalu beristighfar, memohonkan ampun untukmu. Saya sering katakan jangan terlalu berharap ke anak-anak kita mendoakan kakek nenek mereka. Sebagaimana kita yang jarang mendoakan kakek nenek kita. Jadi kita hidup berapa lama? Selama masih ada kesempatan tersebut, manfaatkan untuk mendoakan mereka. Untuk mendoakan mereka. Dan siapkanlah hal-hal yang dapat terus menjadi tabungan pahala bagi mereka di saat kita nanti telah wafat. Dengan apa? Bersedekah atas nama mereka, pilihlah sedekah jariah yang manfaat. Sehingga kelak ketika anaknya sudah tidak bisa lagi mendoakan, kita telah wafat, insya Allah sedekah yang kita niatkan atas orang tua kita pun masih bisa terus mengalir sebagai sedekah jariah. Kemudian di sini disebutkan qala ba'dhu ahli al-ilmi hadhihi ats-tsalath la tajtami'u illa lil 'alim al-badhil li 'ilmihi fabadluhu sadaqah yuntafa'u biha wal mutalaqqi laha ibnun lil 'alimi fi ta'allumihi 'alaihi. Sebagian ahli ilmu mengatakan 3 poin ini tidaklah terkumpul kecuali pada seorang yang berilmu yang dia berusaha menyebarkan ilmunya. Maka penyebaran ilmu ini adalah sedekah yang bermanfaat, dan orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya adalah anaknya di dalam ilmu karena mereka menuntut ilmu darinya. Tapi Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa pendapat ini beliau lebih condong kurang tepat, kata beliau. Kenapa? Dikarenakan masing-masing telah ada porsinya. Jadi sedekah yang dimaksud di sini bukanlah sedekah ilmu tetapi sedekah harta. Karena di poin berikutnya Rasulullah telah sebutkan berkenaan dengan ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, salah satu kategori ilmu bermanfaat adalah ilmu yang disebarkan. Sedangkan sedekah ini lebih kepada harta, Dan anak saleh yang mendoakan adalah yang dimaksud adalah keturunan dia. Jadi harta ada jalurnya, ilmu ada jalurnya, begitupun dengan anak. Jadi kurang tepat kata beliau kalau sedekah ini dimaknai sedekah ilmu, karena sebetulnya tidak perlu dikategorikan sedekah karena ilmu yang bermanfaat itu salah satunya adalah ilmu yang disebarkan, ilmu yang dibagikan. Tapi sedekah ini adalah yang dimaksud sedekah harta. Fahris ala hadhihi al-hilya fahiya ra'su thamarati 'ilmik wa li sharafil 'ilm fa innahu yazidu bi kathratil infaq wa yanqusu ma'al ishfaq wa afatuhu al-kitman. Maka berusahalah untuk memiliki perhiasan ini, dan dia adalah puncak daripada ilmu seseorang, dan juga yang namanya ilmu ini akan bertambah dengan kita membagikan ilmu tersebut, dan dia akan berkurang di saat kita menahannya, dan bencananya adalah di saat kita menyembunyikan ilmu tersebut. Jadi ilmu ini justru ketika kita sampaikan dia akan berkembang dan bertambah. Saat disimpan, dia akan berkurang. Banyak orang yang lupa dengan ilmunya karena dia tidak menyampaikan. Karena dia tidak menyampaikan ilmu tersebut. Ketika disampaikan, ilmu itu akan berkembang, akan bertambah. Dan bencananya adalah ketika dia justru menyembunyikan. Di momentum yang harusnya dia bicara, dia sembunyikan. Ini bencana. Jangankan menyembunyikan, menahan saja, tidak mau menyebarkan, itu akan mengurangi ilmu dia. Apalagi di momentum yang harusnya dia bicara, dia sembunyikan. Nah, ini akan jadi bencana bagi dia. Maka jangan khawatir, jangan mengatakan, wah saya ini menyebarkan ilmu, rugi. Enggak rugi, justru kita bertambah ilmu ketika menyebarkan ilmu. Mana yang lebih tertanam ilmu itu? Saat dibaca atau saat disampaikan? Saat disampaikan. Berkali-kali lipat daya ingat itu akan lebih tajam saat kita menyampaikan ilmu dibandingkan sebatas kita membaca dan menghafal. Saat disampaikan itu akan terus teringat, dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi berusaha untuk menyampaikan ilmu tersebut. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama karena keberkahan ilmu.
Berkah ilmu itu ketika disampaikan dia menjadi apa? Berkah. Ketika dia menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu tertanam dalam dirinya. Daya tancapnya ke dalam diri itu berkali-kali lipat. Beda ya ikhwah. Anak kalau baca sesuatu, baca, sudah sebatas baca. Berusaha menghafal sesuatu, tapi ketika disampaikan, kapanpun, ketika hanya membaca, mengulang sedikit, Allah berikan ingat kembali terhadap hal tersebut dengan cepat. Beda dengan sebatas membaca. Ketika kita berusaha menyampaikan, itu akan tertanam dan daya ingat itu akan sangat kuat, manfaat. Kemudian juga ketika kita mengajarkan ilmu tersebut, ilmu ini akan berkembang dengan apa? Dengan pertanyaan. Orang akan bertanya dari sudut pandang yang sebelumnya tidak ada pada diri kita. Dia akan bertanya pada kasus yang mungkin tidak kita alami, dia alami dalam bab tersebut. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini memotivasi kita untuk mencari tahu jawabannya. Membuka kembali perkataan-perkataan para ulama, tafsir-tafsir para ulama. Sehingga dengannya kita bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Mungkin kasus itu tidak kita alami, tapi dia alami. Sehingga kita bisa, oh iya ternyata ini nggak bisa. Oh ternyata ini bisa. Contohnya kita mempelajari tentang masa iddah, betul? Pernah belajar tentang masa iddah, kalau perempuan sekian kali haid, 3 kali haid. Kalau dia sudah tidak haid 3 bulan, masa iddahnya. Kalau ditinggal wafat 4 bulan 10 hari. Kita pelajari itu. Ya, kita pelajari itu. Poin-poin tersebut. Kadangkala ada kasus-kasus yang enggak terpikir dalam benak kita. Kita pelajari bahwa laki-laki itu tidak ada masa iddahnya. Dia ketika bercerai dengan istrinya bisa langsung menikah di hari berikutnya, bahkan di hari yang sama, bahkan sebulan kemudian. Kapanpun dia bisa menikah kembali. Enggak terpikir bagi kita ada kasus yang dapat menahan seorang laki-laki untuk apa? Untuk menikah lagi. Tiba-tiba ada yang nanya misalkan kepada antum, Pak, saya nih punya istri 4. Kemudian saya ceraikan istri ketiga saya. Saya mau nikah lagi berarti bisa ya? Sebentar. Langsung kepikir kan? Istrinya 4. Dia ceraikan, tapi masih ada dalam masa iddah. Dia mau nikah lagi yang kelima. Yang keempat nih, pengganti yang ketiga. Bisa atau tidak? Itu akan memotivasi kita untuk apa? Baca lagi buku para ulama. Oh ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena ketika masih dalam masa iddah, masih dalam tanggung jawab si suami. Kalau dia nikah lagi, berarti 5 jadinya. Tidak boleh sampai selesai masa iddah yang diceraikan tersebut. Kasus ini nggak kita alami. Berat untuk kita alami kasus ini. Tapi dialami oleh orang lain. Jadi tambahan ilmu nggak untuk kita? Tambahan ilmu. Kenapa? Di saat kita menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain akan jadi pertanyaan. Karena kasus itu ada pada dirinya, tidak ada pada diri kita. Itu akan memotivasi kita untuk terus belajar. Untuk terus belajar. Atau kita misalkan tidak pernah naik pesawat. Kita jelaskan tentang tata cara sholat di kendaraan. Boleh sholat sambil duduk ketika sholat sunnah. Sholat wajib ke pinggir dulu. Ya, namanya jalan. Pasti ada rest area, ada tempat untuk menepi dan lain sebagainya. Nggak tergambar mungkin bagi dirinya di pesawat. Yang nggak mungkin dia ke pinggir dulu di pesawat. Sholat dan lain sebagainya. Kemudian muncul, Pak, saya kalau naik pesawat suka susah tuh. Susah gimana? Ya susah. Kadang naik pesawat itu nggak semuanya ada musolanya. Ada mayoritas pesawat itu ya mau nggak mau harus sholat di atas kursinya, di tempat duduknya. Kalau nggak duduk ya sambil berdiri tapi nggak bisa ruku dan lain sebagainya, nggak susah. Oh emang seperti itu pesawatnya. Dia belajar lagi. Oh ternyata masuk ke dalam kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Ya? Jadi kadangkala di saat kita menyampaikan ilmu itu secara langsung dan tidak langsung mengembangkan ilmu yang kita miliki. Karena apa? Banyak muncul pertanyaan-pertanyaan. Kadang pembahasannya satu paragraf, pertanyaan itu bisa sampai 10-20. Tadinya tidak ada di benak kita, tapi akhirnya muncul pertanyaan itu memotivasi kita untuk belajar. Makanya ilmu itu akan berkembang di saat kita mengajarkan. Ya? Makanya para guru di sekolah itu berkah dia. Paling paham mereka. Kenapa? Karena mereka bayangkan. Kadang satu guru itu ngajar di 5 kelas. Satu kelasnya ada 40 siswa, kali 5 200.
200 sudut pandang dari satu materi itu. Itu akan menimbulkan minimal mungkin 50 pertanyaan dari setiap apa yang diajarkan. Itu akan mengembangkan potensi diri. Ya, akan mengembangkan potensi diri. Makanya kan saya pernah katakan bahwa kadangkala orang itu membahas materi itu cukup sedikit saja. Tapi banyaknya sekarang itu orang apa? Latihan soal. Makanya istilahnya bank soal. Dalam perkara umum saja ada bank soal namanya. Kenapa? Karena dari soal-soal tersebut nggak akan jauh dari itu. Karena soal itu kan muncul dari sudut pandang yang pembuat soalnya. Ini pertanyaan berkenaan dengan poin ini apa yang bisa keluar. Ya. Si A misalkan bisa mengeluarkan 7 pertanyaan, si B 10 pertanyaan, si C 9. Nah kalau kita kuasain semua pertanyaan itu, nanti kelak pertanyaan apapun yang keluar nggak akan jauh daripada poin-poin tersebut. Maka manfaat, mengajarkan ilmu itu manfaat. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. Dan juga kita ini jangan kecil hati, merasa terbebani dengan banyaknya kerusakan di zaman sekarang dan mayoritasnya orang-orang yang mengajak kepada kefasikan atau orang-orang fasik itu sendiri, yang mana mereka berusaha melemahkan kita dengan mengatakan udah percuma, mau disampaikan juga percuma, nggak akan berubah, udah mendingan diem aja, mendingan tidak usah disampaikan hal tersebut. Enggak, kita itu tidak wajib merubah orang, yang kita diwajibkan itu mendakwahkan, menyampaikan kebenaran, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kita ini dalam syariat yang mulia tidak dibebani untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Jadi nggak ada istilahnya percuma, nggak ada yang percuma. Kita menyampaikan kebenaran itu ibadah hak, dapat pahala, insya Allah jika ikhlas karena Allah. Perkara orang mau dengar, tidak dengar, diterima, diamalkan, urusan dia. Jadi nggak ada istilah dalam dakwah itu percuma, nggak ada. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan. Tidak ada istilah percuma. Kita itu dinilai dari ikhtiar kita, dari usaha kita, bukan dari hasil. Agama yang mulia ini tidak melihat hasil. Yang dilihat adalah usaha dan ikhtiar. Makanya nggak ada keterangan dalam dalil siapa yang sembuh dari penyakit dapat pahala, enggak. Yang dapat pahala itu yang dia berikhtiar untuk sembuh, berdoa untuk dapat kesembuhan, dia yang dapat pahala. Perkara penyakitnya sembuh, tidak sembuh, itu ketetapan Allah. Asy-Syafi' huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syafi' apakah ada keterangan dalam hadis jika jihad itu menang dapat pahala sekian-sekian, jika kalah pahalanya berkurang? Tidak. Tapi pahala itu didapat bagi mereka yang berjuang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jihadnya yang dapat pahala. Perkara menang, mereka mendapatkan kekalahan misalkan, hal tersebut tidak ada perbedaan ganjaran pahala dari kemenangan dan kekalahan, tetapi dari keikhlasan, dari ikhtiar seseorang. Jadi tidak dilihat, agama kita ini nggak ngelihat dari hasil. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau, apakah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu Baitul Maqdis telah terbebaskan? Belum. Apakah dakwah sampai ke Indonesia? Mungkin belum. Bisa saja sampai, tapi mungkin belum. Apakah sebanyak ini umat Islam? Nggak juga. Ya. Sampai 2 miliar dari ujung barat ke ujung timur umat Islam? Enggak. Apakah berarti dakwah orang-orang setelah Rasulullah itu lebih berhasil daripada dakwahnya Nabi? Enggak. Yang paling berhasil dakwah itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak dilihat dari apa ya ikhwah? Dari jumlah, dari hasil. Di saat masa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan di masa hidup kita, misalkan enggak. Dilihatnya dari ikhtiar, dari usaha. Bener gak dakwahnya? Bukan dari hasil. Jadi kalau ada orang berdakwah di hadapan dia cuma 2 orang. Ada orang berdakwah di hadapan dia 2.000 orang. Mana yang dakwahnya berhasil, yang 2 atau yang 2.000? Bisa saja yang 2 orang yang ada di hadapannya ini dakwanya yang berhasil. Karena caranya, uslubnya, yang disampaikannya benar. Tapi mungkin yang ada di hadapannya ada 1.000, caranya salah.
Yang disampaikannya keliru. Mana yang berhasil? Yang berhasil yang ini. Allah tidak melihat hasil. Yang dilihat adalah ikhtiar dan usaha. Kita manusia sering nilai orang dari hasil. Makanya kita ketika lihat nilai anak itu bukan dari usaha dia, ikhtiar dia, belajar dia, kejujuran dia, seringnya nilainya berapa, hasil akhir yang ditanya. Maka jangan disalahkan ketika anak itu kelak dia berusaha untuk mendapatkan hasil. Dia nggak akan peduli dengan yang namanya usaha dan cara. Makanya tekankan kepada anak, berapapun nilaimu itu urusan kedua. Yang pertama, engkau mendapatkannya dengan kejujuran dan engkau berusaha, berdoa dalam mendapatkan nilai tersebut. Makanya kenapa sekarang banyak orang yang dia mendapatkan harta dari jalan yang haram? Karena memang mindset di tengah-tengah masyarakat yang penting kaya. Hasil dari mana bodoh amat, yang penting punya. Wah, hebat berarti. Yang punya mobil, yang punya rumah, yang punya kendaraan, dia orang hebat. Seperti itu ditanamkan dari kecil. Sehingga ketika dia dewasa, dia nggak peduli dari sebab dan usaha. Nah, kalau syariat yang mulia ini nggak seperti itu. Makanya ini yang harus kita bawa. Kalau mau anak-anak kita tumbuh kembang dengan baik, ini yang harus kita bawa dalam keluarga kita. Tanamkan nilai itu dari semenjak kecil. Kamu nilai 10 menyontek, itu tidak baik di hadapan ayah. Nilai kamu 6 jujur, itu lebih baik. Ya lebih baik lagi 10 jujur. 10 jujur lebih istimewa. Tapi kalau dibandingkan 10 menyontek dengan 6 jujur, mending 6 jujur. Itu tertanam dalam diri mereka nanti sampai dewasa. Ya. Oleh sebab itu, jangan sampai juga dalam dakwah mindset orang awam dibawa dalam dakwah. Akhirnya yang dicari adalah banyak-banyakan orang. Akhirnya nggak peduli lagi caranya itu benar atau caranya itu salah. Uslubnya benar atau uslubnya salah. Nggak boleh. Kenapa? Karena syariat ini tidak melihat hasil. Antum lihat di dalam Al-Quran dan hadis. Itu tidak dilihat hasil. Yang dilihat itu adalah apa? Tata cara, kemudian juga ikhtiar seseorang, usaha seseorang, itu yang dilihat. Niat seseorang itu yang dilihat. Bukan hasil. Bukan hasil. Niat yang tinggi akan menghasilkan sesuatu yang baik di surga. Dia akan dapatkan Jannatul Firdaus. Tetapi untuk di dunia bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Antum tetap hebat dan istimewa. Walaupun antum sakit, tapi antum ikhtiar berdoa tiada henti, antum istimewa. Berarti antum tahu tentang konsep ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada dalam Islam itu yang sakit hina dibandingkan yang sehat. Tidak juga. Ada orang yang dia dengan kesehatannya itu cukup mendapatkan kemurkaan Allah karena tidak bersyukur. Ada orang yang sakit justru dapat pahala dari Allah karena dia bersabar. Karena dia bersabar. Jadi Islam ini tidak melihat kepada hasil. Hasil itu nomor sekian lah. Yang paling dilihat adalah ikhtiar dan usaha. Makanya tidak ada ganjaran berkenaan dengan hasil. Al-Amr Sadis wal Arba'un poin 46. Izzatul ulama, kemuliaan para ulama. At-tahalli bi'izzatil ulama, siyanatul ilmi wa ta'zimu wa himayatu janabi 'izzihi wa syarafihi. Berhias dengan kemuliaan para ulama, menjaga ilmu, mengagungkan ilmu, menjaga sisi kemuliaan dan keagungan ilmu. Wa biqadri ma tabdhiluhu fi hadha yakunul kasbu minhu wa minal 'amali bih. Wa biqadri ma tahduruhu yakunul fawd. Ketika engkau berusaha dan berikhtiar, maka kemuliaan tersebut akan didapatkan dan kita dapat mengamalkannya. Dan di saat seseorang menjauhkan diri dari sebab-sebab kemuliaan tersebut, maka kemuliaan itu akan hilang pada dirinya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azizil hakim. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Wa alaihi fahdhar an yatamandala bika al-kubara wa an yamtatiyaka as-sufaha. Maka berhati-hatilah, jangan sampai engkau dijadikan sebagai tisu atau sapu tangan orang-orang para pembesar dan kendaraan bagi orang-orang bodoh. Fatulayin fi fatwa au qada au bahthin au khitab.
kemudian kau menjadi lembek di dalam fatwamu, dalam qadhamu, dalam mengkaji dan dalam penyampaian khutbah-khutbahmu. Wala tas'abihi ila ahli dunya wala taqif ala a'tabihim. Janganlah engkau berusaha untuk mendekati ahli dunia dan diam di hadapan pintu-pintu mereka. Wala tabdhiluhu ila ghairi ahli. Janganlah ilmu ini disampaikan kepada yang bukan ahlinya. Wa in 'azuma qadruh, sebesar apapun mereka. Jadi seseorang itu harus bisa berhias diri dengan kemuliaan para ulama. Karena yang dibawa olehnya adalah ilmu. Antum ketika membawa ilmu harus berhias dengan kemuliaannya para ulama. Harus mengagungkan ilmu tersebut. Bukan karena diri kita, tapi karena ilmu yang kita bawa. Maka jangan merendahkan ilmu tersebut dengan kita merendahkan diri kita. Bedakan antara merendahkan diri dengan merendah hati. Ilmu ini punya kemuliaan dan punya kewibawaan. Ketika kita mencari sebab tersebut, kemuliaan itu ada. Dan kita tinggalkan, kemuliaan itu akan hilang. Jangan sampai para pembawa ilmu ini dijadikan seperti tisu pembersih bagi orang-orang besar. Dan dijadikan kendaraan bagi orang-orang bodoh. Jangan. Seseorang punya ilmu. Ini yang sangat disayangkan. Banyak sekali orang dengan ilmunya, dia justru dijadikan kendaraan bagi orang-orang jahil. Dijadikan seperti tisu dan sapu tangan. Direndahkan sekali oleh orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan. Akhirnya, lembek. Yang benar dibuat abu-abu semua. Tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dikontrol, diatur oleh orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan. Dia yang harusnya menerangkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, jadi bimbang. Akhirnya di sini senang, di sana senang. Manhaj pramuka dibawa di dalam dakwah. Sini senang, di sana senang. Kenapa? Karena nggak boleh menyampaikan tentang ini. Tidak boleh menyampaikan tentang ini. Dikekang, diatur. Dan mereka ketika mau mengatur itu nggak langsung. Cara mereka mengatur itu pertama disuapin terus. Mau apa diberi, mau apa dikasih. Setelah baru ditangkap. Udah itu udah diatur. Apapun harus menuruti. Dan ini banyak. Waliyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita semua dari hal tersebut. Jangan. Biar dakwah diatur oleh mereka yang mampu mengatur dakwah. Jangan diserahkan kepada orang yang tidak mampu mengatur dakwah. Jangan mau dijadikan sebagai kendaraan bagi mereka. Dan jangan mendatangi orang yang tidak mau ilmu tersebut. Jangan berdiri di hadapan pintu orang-orang yang tidak menghargai ilmu. Yang menjadikan ilmu sebatas formalitas. Banyak. Orang sekarang kumpul bikin acara pengajian formalitas. Ngobrol, didengerin tidak. Mencatat tidak. Sering nggak ada acara di rumah? Acara tertentu. Di dalam rumah, acara kumpul keluarga, ada pengajian, dikasih durasi 5 menit, 10 menit. Formalitas, yang penting ada pengajiannya. Mereka sibuk dengan makanan, sibuk mempersiapkan hidangan. Ilmu yang mulia tidak didengarkan. Qala Allah, qala Rasul, nggak dihiraukan. Sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sering sekarang dakwah ini dijadikan sebatas formalitas. Dalam segala aspek kehidupan. Orang mau kampanye aja biasanya dimulainya dengan apa? Ceramah oleh ustadz atau oleh kiai fulan. Akhirnya ceramahnya diatur. Nggak boleh bahas tentang ini ya. Kenapa? Karena setelah ini akan ada ini.
Karena kemungkaran akan datang beberapa saat lagi, jangan dibahas. Ya dibahas. Diatur. Seseorang itu ketika dia bawa ilmu, ingat ilmu ini mulia. Jangan disempatkan, kita harus bisa menempatkan diri. Jangan mau ilmu ini menjadi rendah. Pernah kan kita analogikan ketika kita bawa ibu kita. Kadangkala sesuatu itu mubah, tetapi tidak tepat untuk ditempatkan dengan ilmu yang dibawa. Sama seperti seseorang bawa ibunya. Boleh gak seorang wanita naik mobil bak terbuka? Haram tidak? Tidak, boleh. Tapi antum nih kira-kira kalau ada mobil bak terbuka, antum mau gak bawa ibu antum suruh duduk di bak terbuka tersebut? Hah? Enggak, pasti antum cari mobil yang tertutup. Untuk menjaga ibu antum. Bukan haram naik mobil bak terbuka, cuman antum ingin memuliakan apa? Ibu antum. Nah kadangkala orang ketika membawa ilmu, dia harus muliakan ilmu tersebut. Tidak disimpan di sembarangan tempat. Tapi dia tempatkan ilmu itu bukan untuk memuliakan dirinya, tapi untuk memuliakan ilmu yang dia bawa. Jadi kita ketika mau menyampaikan ilmu harus melihat di tempat yang mana, seperti apa. Jangan sampai hanya dijadikan sebagai formalitas. Apalagi dijadikan kendaraan dan alat bagi orang-orang. Akhirnya fatwanya ngambang. Ditanya, Ustaz, apa hukumnya begini? Kalau menurut saya begitu ya Ustaz ya. Ustaznya, oh iya Pak, betul, begitu Pak. Padahal salah. Diatur. Dikontrol, jangan. Benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tetapi tetap dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Wa matti' basaraka wa basirataka bi qira'ati tarajim wa siyar ya immati madau. Maka nikmatilah pandanganmu untuk membaca buku-buku perjalanan para ulama terdahulu. Biografi-biografi mereka tuh pelajari. Dari sana tuh kita bisa lihat, oh ini ternyata caranya para ulama. Seperti ini kemuliaan mereka. Begini cara mereka menjaga kewibawaan ilmu. Tara fiha badlun nafsi fi sabili hadhihi al-himayah. Mereka melakukan segalanya untuk menjaga hal tersebut. La siyama man jama'a muthalan fi hadha mithlu kitab min akhlaqil ulama li Muhammad Sulaiman. Seperti kitab min akhlaqil ulama dari Syekh Muhammad Sulaiman rahimahullah. Wa kitab al-Islamu bainal ulama'i wal hukam. Dan juga kitab yang berjudul Al-Islam bainal ulama dan al-hukam, di antara para ulama dan para pemimpin. Li Abdul Aziz Al-Badri rahimahullah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Badri rahimahullah. Wa kitab Manahijul Ulama fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan kitab manhajnya para ulama dalam amar ma'ruf nahi munkar. Li Faruq As-Samarai, yang ditulis oleh Syekh Faruq As-Samarai. Wa arju an tara adhafu ma dzakaruhu fi kitab Izzatul Ulama yassarallahu itmamihi wa tabaih. Dan juga semoga akan lebih banyak yang didapatkan ketika kita membaca kitab Izzatul Ulama ini yang ditulis oleh beliau rahimahullah. Wa qad kana al-ulama yulaqqinuna tullabahum hifdhu qasidatal Jarjani. Para ulama bahkan banyak yang menekankan murid-muridnya untuk menghafal qasidah Al-Jarjani. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin, di antara kitab yang paling baik membahas tentang masalah ini adalah kitab Rawdatul Uqala. Rawdatul Uqala lil Bisti rahimahullah. Itu kitab yang sangat bagus untuk menjelaskan bagaimana penjagaan terhadap kemuliaan ilmu tersebut. Wa qad kana al-ulama yulaqqinuna tullabahum hifdh qasidatal Jurjani Ali ibn Abdul Aziz kama najiduha 'inda 'adadin min mutatarjimihi wa muttali'iha. يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما أرى الناس من دانهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. Lebih tepatnya la'uzzima ya. Lebih tepatnya la'uzzima. Mereka mengatakan, ini makna dari bait syair ini, mereka mengatakan yaquluna li fika inqibadun wa innama ra'au rajulan an mawdhi'i dhulli ahjama. Mereka mengatakan kita ini seperti menutup pintu
Padahal mereka sedang melihat seseorang yang menghindar dari tempat kehinaan. Bukan menutup pintu, tapi sedang menghindar dari tempat yang dapat mendatangkan kehinaan. Aran nasa man danahum hana indahum wa man akramathu izzatun nafsi ukrima. Kita melihat bahwa orang-orang yang datang mendatangi mereka hina pada akhirnya, dan orang yang membawa kemuliaan jiwa dimuliakan. Walau anna ahlal ilmi sanahum walau 'azzamuhu fin nufusi la'udhima. Jadi kalau mau seseorang itu mendapatkan kemuliaan dan terjaganya ilmu, itu tergantung pada dirinya sebetulnya. Di saat para ulama tersebut dia menjaga diri mereka, maka orang-orang tersebut tidak akan mungkin menghinakan dan merendahkan mereka. Di saat mereka mengagungkan jiwa mereka, mengagungkan ilmu yang mereka bawa, maka mereka pun tidak mungkin akan menghinakan hal tersebut. Jadi, apa yang didapat tergantung dari apa yang dia lakukan. Maka, ketika ilmu tersebut dibuat rendah, tidak ada izzahnya, maka orang-orang itu akan merendahkan ilmu tersebut. Jadi tergantung bagaimana orang tersebut membawa ilmu itu di hadapan mereka. Ya. Jadi pada hakikatnya seseorang harus bisa menjaga diri. Dan seringkali orang yang menjaga diri ini disebut, wah ini terlalu ekstrim. Ya. Apa salahnya untuk datang ke tempat tersebut? Apa salahnya untuk menyampaikan ilmu di tempat tersebut? Enggak, kadang-kala kita sudah lihat orang-orang yang datang sebelumnya datang dengan kehinaan, pulang dengan kehinaan, pulang dengan kerendahan. Maka orang yang berakal tidak akan melakukan hal yang serupa. Dia akan menjaga dirinya dan menjaga ilmu yang dia bawa. Bukan tidak boleh, kata Syekh Al-Utsaimin, bukan tidak boleh seseorang itu mendatangi tempat-tempat di luar masjid untuk berdakwah. Boleh, selama mereka itu memang menggunakan kedua telinga mereka untuk mendengarkan dakwah tersebut. Bukan dijadikan sebagai bahan ejekan, bahan ledekan. Sebagai bahan candaan. Bukan. Tapi memang mereka ingin mendengarkan ilmu tersebut. Mereka mau menghargai ilmu tersebut, gak masalah. Karena gak mungkin agama hanya disampaikan di dalam masjid. Tapi secara khusus mendatangi mereka itu harus pertimbangan yang matang. Jangan sampai justru merendahkan nilai ilmu tersebut. Karena kadang apalagi misalkan yang datangnya usianya masih belia. Datang ke satu tempat berkumpulnya orang-orang hanya dianggap sebagai apa? Bahan ledekan. Fulan, boleh gak hukumnya begini dan begitu? Untuk nyindir temannya. Oh nggak boleh, temannya nanya lagi, kalau begini dan begitu boleh tidak? Jadi jadikan apa? Bahan candaan ilmu tersebut. Nggak ada izahnya sama sekali. Tidak ada kemuliaannya sama sekali. Ini nggak boleh. Jangan didatangi yang tempat-tempat seperti itu. Ilmu itu harus dijaga kemuliaannya. Siapa yang menjaga? Yang menyampaikannya harus menjaga kemuliaan ilmu tersebut. Jangan nih yang ngomong pasar jalan, yang ngomong-ngomong gitu. Dijaga kemuliaan ilmu. Dijaga kemuliaan ilmu. Sisanya nanti saja. Waktu pekan lalu ada PR pertanyaan. Yang dua karena bersangkut paut dengan Idul Adha udah selesai ya. Yang satu ada pertanyaan, Assalamualaikum, apa hukum menasehati ayah saya yang suka main TikTok? Ayahnya ada di sini kayaknya. Apa ya main TikTok ya? Biar mereka jaga pandangan saja. Susah ya kalau di TikTok jaga pandangan itu kayaknya susah ya. Kayaknya susah. Nah, sepertinya sulit. Hukum pacaran. Soalnya teman-teman saya banyak yang pacaran. Ini pertanyaan dari kelas 1 SMP. Membayangkan. Banyak yang berpacaran.
pacaran. Apa hukum pacaran? Itu pintu kepada perzinahan. Pandangan, tatapan, sentuhan. Banyak anak-anak SMP pacaran, banyak. Jangankan zaman sekarang, zaman kita SMP aja banyak. Apalagi di zaman sekarang, yakin jauh lebih banyak. Mungkin jangankan SMP, SD saja sudah banyak yang berpacaran. Bagaimana caranya ya? Cari sekolah yang dipisah, ikhwan dan akhwat. Jangan digabungkan. Kalau digabungkan, ya pasti akan ada ketertarikan. Setiap hari bertemu, berjumpa, berbincang. Itu pasti akan ada ketertarikan. Bercanda, bergurau, saling melihat, saling melirik. Akan ada kecondongan. Manusia pasti akan ada kecondongan tersebut. Apalagi mereka di masa-masa tersebut, pubertas ya, SMP. Itu cari sekolah yang dipisah, ikhwan dan akhwat. Sehingga masih bisa terjaga. Dan dijaga media sosial mereka. Jangan juga sekolahnya Islami, sekolahnya 2 jam Islami. Di rumah dia pakai handphone 4 jam. Liberal yang dia tonton. Kacau pola pikirnya nanti. Ya. Jadi Islaminya hanya di dalam sekolah saja. Di luar pemikirannya berbeda. Jadi usahakan orang tua, anak itu dicarikan sekolah yang terpisah, laki-laki dan wanita. Karena kebersamaan itu akan condong. Sama juga di tempat bekerja. Sering, karena tempat selingkuh paling banyak itu di mana? Kantor, tempat kerja. Kenapa? Setiap hari bertemu, berbincang. Tanpa disadari nanti curhat. Ngobrol. Si istri berangkat kerja. Suaminya berangkat kerja. Pagi-pagi udah pisah. Pagi itu bangun subuh udah sibuk, dua-duanya mandi, dua-duanya pisah. Si laki-laki datang ke kantor dengan pakaian terbaik, dengan wangi terbaik. Bertemu dengan istri orang lain yang dia juga menggunakan pakaian terbaik dengan dandanan terbaiknya. Dia bermake up, menggunakan wewangian. Di kantor ngobrol. Makan siang bareng. Cerita. Si istrinya juga sama. Berangkat ke kantor ketemu dengan suami orang lain. Juga sama. Pulang ke rumah udah lesuh. Aroma di badannya udah subhanallah. Wajah sudah lesuh. Datang ke rumah langsung mandi. Mandi langsung pakai pakaian terburuk. Yang paling nyaman tuh pakaian yang paling enggak bagus. Pakaian paling nyaman untuk tidur itu pakaian yang paling tidak bagus. Si istri juga sama. Langsung pakai daster yang bolong-bolong. Make up-nya langsung dihapus. Begitu sampai ke rumah. Yang boleh lihat hanya teman kantornya. Suaminya nggak boleh lihat kecantikan si istri. Langsung dihapus. Sampai ke rumah udah lelah, nggak mau ngomong, nggak mau ngobrol, udah capek. Apalagi kalau pakai kereta dan lain sebagainya. Akhirnya merasakan kenyamanan itu justru di tempat bekerja, bukan di dalam rumah. Harusnya rumah ini tempat istirahat, tempat ketenangan, tempat kenyamanan. Menjadi apa? Menjadi tempat yang sudah hanya sebagai tempat tidur saja. Kenyamanan itu justru didapatkan di luar rumah. Interaksi dengan lawan jenis. Akhirnya terjadi kenyamanan dan banyak perselingkuhan terjadi. Makanya kalau suami masih mampu untuk mencari nafkah, ya, insya Allah dia masih mampu mencari nafkah, udah cukup. Ya. Cukup dari suami saja. Istri bisa membantu di rumah, itu lebih baik. Nanti rezekinya berbeda, nggak sama aja. Ibaratnya antum punya ada saluran air nih, ada kerannya 2. Terserah mau dibukanya 2 keran apa 1 keran yang keluar airnya itu juga. Sama. Tidak perlu khawatir, rezekinya nggak akan tertukar. Tapi ini sebab untuk menjaga rumah tangga. Ya, kalau misalkan suaminya saja cukup, udah cukup. Istrinya membantu boleh dia berdagang dari rumah. Tapi ini akan menyebabkan kenyamanan. Karena si suami pulang dari tempat kerja lihat istri dengan pakaian terbaik, dengan dandanan terindah. Dia keluar rumah nggak akan tertarik dengan wanita lain. Di rumah saya ada ratu. Ngapain saya lihat-lihat yang lain? Akan ada kenyamanan. Itu luar biasa. Nah kalau tidak akan terjadi tadi sebab-sebab. Ikhtilat itu menyebabkan banyak perselingkuhan terjadi.
Saya pernah waktu itu bertemu dengan satu orang, dia cerita bahwa istrinya sudah selingkuh selama 3 tahun. 3 tahun istrinya selingkuh. Dan dia cerita, istri saya selingkuh dan saya tahu dia berhubungan badan dengan laki-laki tersebut. Saya harus bagaimana? Saya bilang, ceraikan Pak. Tidak perlu ditanya, itu langsung ceraikan saja. Saya masih sayang sama istri saya, kata bapak tersebut. Saya nggak boleh bapak bersama seorang wanita pezina, itu nggak boleh, tetap dalam satu rumah. Tapi di tempat kerja saya juga banyak, kalau bapak tanya 80% lebih mungkin yang berselingkuh. Dan saya tahu pasti itu. Di lingkungan tempat saya kerja, tadi salah satu kantor di Jakarta, kantor pemerintahan. 80% yang selingkuh Pak, kata dia. Terus Bapak apa yang dilakukan sekarang? Kalau saran saya ceraikan. Saya ingin kasih kesempatan kepada istri saya. Saya ingin kasih kesempatan kepada istri saya. Nah ini yang anehnya di Indonesia, banyak yang mentolerir perzinahan. Bahkan kepada istrinya sekalipun. Ada yang bahkan cerita bahwa istri saya sudah kepergok warga 2 kali berzina dengan laki-laki lain. Suaminya tidak beragama Islam. Apa yang harus saya lakukan, kata si bapak itu. Masih nanya apa yang harus saya lakukan. Cerai Pak, saya masih sayang. Ini beda lagi nih, saya masih sayang sama istri. Saya ketika dengar dia bilang masih sayang, udah malas jawabnya. Bayang 2 kali kepergok sama warga, dan dia masih mau ngasih kesempatan. Jangan. Penyakit. Yang namanya maksiat, apalagi zina, apalagi wanita yang melakukannya, itu akan jadi penyakit. Lebih baik cari wanita yang baik. Banyak di luar sana wanita yang lebih baik. Walhasil salah satu sebabnya adalah tadi campur baur. Maka minimalisir hal tersebut. Ya, kalau kita perempuan punya anak laki-laki ataupun perempuan, usahakan carilah sekolah yang terpisah antara ikhwan dan alhamdulillah sekarang SMP dan SMA banyak yang terpisah. Mungkin yang agak sulit kampus ya, tempat kuliah. Tapi kalau SMP dan SMA itu insya Allah sangat banyak. Ya, semoga Allah berikan taufik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.